Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Natalia dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Adiwangsa Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paten ductus arteriosus atau biasa dibilang PDA. Adapun pengertiannya, dari pasien ductus arteriosus adalah suatu kelainan berupa pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonalis kiri dengan aorta descendens yang tetap terbuka setelah bayi lahir. Penutupan fungsional ductus normalnya terjadi beberapa saat setelah bayi lahir. Adapun etiologi dari paten ductus arteriosus, yang pertama faktor prenatal. Ada ibu menderita penyakit infeksi, contohnya rubella. Yang kedua ada ibu alkoholisme. Yang ketiga, umur ibu lebih dari 40 tahun. Yang keempat, ibu menderita penyakit diabetes mellitus atau disebut dengan DM yang memerlukan insulin. Yang kelima ada ibu meminum obat-obatan penenang atau jamu. Yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik ini berupa yang pertama, ada anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua, ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, ada kelainan kromosom seperti sindrom Down. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala paten ductus arteriosus dapat ringan sampai berat karena besar pembukaan dari ductus arteriosus dapat kecil atau besar. Gejala yang biasanya terjadi pada penderita PDA adalah yang pertama berkeringat, dua nafas yang cepat dan berat, yang ketiga kelelahan, yang keempat berat badan yang kurang, yang kelima tidak suka menyusu. Adapun patofisiologinya, yang pertama ada ductus arteriosus adalah pembuluh darah yang menghubungkan aliran darah pulmonal ke aliran darah sistemik dalam masa kehamilan atau disebut dengan fetus. Yang kedua, hubungan ini diperlukan karena sistem respirasi fetus yang belum bekerja di dalam masa kehamilan tersebut. Yang ketiga, aliran darah balik fetus akan bercampur dengan aliran darah bersih dari melalui vena umbilicalis, kemudian masuk ke dalam atrium kanan dan kemudian dipompa oleh ventrikel kanan kembali ke aliran sistematik melalui ductus arteriosus. Yang keempat, jika ductus tetap terbuka, darah yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh akan kembali ke paru-paru hingga memenuhi ke pembuluh paru-paru. Adapun pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostiknya adalah yang pertama fototoraks, yang kedua ekokardiografi, yang ketiga elektrokardiografi atau disebut dengan EKG, yang keempat kateterisasi jantung, yang kelima magnetic resonance image atau MRI. Adapun penata laksanaan medisnya, yang pertama penata laksanaan konservatif, yaitu restriksi cairan dan pemberian obat-obatan. Yang kedua pembedahan, yaitu penutupan ductus. Yang ketiga non pembedahan, yaitu penutupan dengan alat penutup dilakukan pada waktu kateterisasi jantung. Asuhan keperawatan PDA ini yaitu pengkajian. Yang pertama ada riwayat keperawatan, yaitu respon fisiologi terhadap defek sianosis aktivitas terbatas. Yang kedua, kaji adanya tanda-tanda gagal jantung, nafas cepat, sesak nafas, retraksi bunyi jantung, atau machinery murmur, edera tungkai, hepatogemali. Jadi
Kaji adanya hipoksi kronis atau clubbing finger. Kaji adanya hiperamia pada ujung jari. Kaji pada pola makan atau menyusup pola pertumbuhan berat badan. Pengkajian psikososial. Adapun diagnosa keperawatannya, penurunan curah jantung berhubungan dengan malformasi jantung. Selanjutnya, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti pulmonal. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara pemakaian oksigen oleh tubuh dan suplai oksigen ke sel. Selanjutnya, perubahan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan tidak adekuatnya suplai oksigen zat nutrisi ke jaringan. Selanjutnya, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kelelahan pada saat makan dan meningkatnya kebutuhan kalori. Selanjutnya, resiko infeksi berhubungan dengan penurunnya status kesehatan. Selanjutnya, perubahan peran orang tua berhubungan dengan hospitalisasi anak, kekhawatiran terhadap penyakit anak. Adapun intervensinya, yang pertama pemenuhan kebutuhan oksigen, yang kedua mempertahankan tingkat aktivitas yang adekuat, pemberian support untuk tumbuh kembang, yang keempat mempertahankan pertumbuhan berat badan dan tingkat badan yang sesuai, yang kelima memberikan support pada orang tua. Adapun evaluasi dari PDA ini yaitu evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan, di mana evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan pasien perawat dan anggota tim kesehatan lainnya. Untuk menilai apakah tujuan dalam rencana keperawatan tercapai dengan baik atau tidak, dan untuk melakukan pengkajian ulang, evaluasi yang diharapkan pada penyakit PDA pada anak ini adalah: yang pertama, anak menunjukkan tanda-tanda membaiknya curah jantung. Yang kedua, anak akan menunjukkan tanda-tanda tidak adanya peningkatan resistensi pembuluh darah atau paru. Yang ketiga, anak akan mempertahankan tingkat aktivitas yang adekuat. Yang keempat, anak akan tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhan berat dan tinggi badan. Yang kelima, anak akan mempertahankan intake makanan dan minuman untuk mempertahankan berat badan dan menopang pertumbuhan. Yang keenam, anak tidak akan menunjukkan tanda-tanda infeksi. Orang tua akan mengekspresikan perasaan akibat memiliki anak dengan kelainan jantung, mendiskusikan rencana pengobatan, dan memiliki keyakinan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam keberhasilan pengobatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.